Awal mula Demi Bakmi berdiri itu tahun 2018. Jadi akhirnya udah deh, kita nekat aja deh, kita patungan bertiga, terus juga ada support dari orang tua gitu, kita minjem. Akhirnya udah deh buka sebulan 2 bulan, nggak sebulan ketiga bulan 4 tiba-tiba dicintai oleh pecinta bakmi. Kenapa Demi warnanya biru? Waktu itu ada opsi warna lain juga kok. Ada kok kita opsi warna lain waktu itu, cuman akhirnya yang dipilih biru, gue lupa. Cuman kayaknya akhirnya dari secara desain sama lampu yang dipilih kayaknya paling enak waktu itu, mood ruangannya tuh kalau misalnya pakai warna biru, dan terbukti kan di Instagram jadinya enak kan kalau selfie di Demi, makanya datang aja ke Demi buat selfie sekalian makan. Gue rasa semua orang yang bisnis ya pendekatannya mirip-mirip ya gitu ya, kecuali yang udah turun menurun gitu. Demi kan bener-bener kita bikin baru gitu, jadi pengaruh keluarga sama pengaruh teman-teman tuh lumayan mengaruh banget gitu, dengan sampai akhirnya ini produk jadi solid gitu. Dan tentunya doa ibu. Instagramable dan overdable itu adalah kita banget. Halo, pertama-tama gue perkenalkan diri dulu, gue Raffi Muhammad. Ya gue di Demi Bakmi urusannya lebih banyak kayak gini-gini nih, collab, terus ke festival, ya lebih mungkin marketing ya bisa dibilang ya. Awal mula Demi Bakmi berdiri itu tahun 2018. Waktu si Wale nih, dia mau ke London, mau sekolah waktu itu. Terus dia mikir, gue balik dari London pengen punya bisnis, pengen punya bisnis yang bisa berjalan gitu. Ya awalnya dari situ, akhirnya kita tiap minggu tuh coba bikin bakmi, kirimin ke keluarga, kirimin ke nyokap. Kayaknya sih waktu itu sih nggak dibilang enak juga sih. Cuman pada akhirnya ya kita terus fokus, developing produk, ngobrol sama banyak orang, masih bertahan sampai hari ini dan berkembang alhamdulillah. Jujur Demi ini bisnis yang bener-bener terjadi dengan sangat organik gitu ya. Jadi kenapa bakmi? Gara-gara Wale itu dia orang Afrika keturunan Sunda, tinggalnya di Jakarta Barat, ya kan. Jadi ibunya, almarhumah ibunya, dan Wale tuh suka banget makan bakmi setiap minggu. Itu seingat gue ya. Dan akhirnya dia memang bercita-cita pengen punya kedai bakmi waktu itu. Jadi sebenarnya memang awalnya nih Wale lah yang gitu, yang saya ingat mencetuskan pengen punya usaha bakmi, ketemu sama Luhur. Ketemu sama Luhur yang backgroundnya finance, ketemu sama saya yang backgroundnya drummer. Jadi sebenarnya emang background kita bertiga beda-beda banget gitu. Akhirnya kita bisa mensinergikan latar belakang kita masing-masing dan jadilah Demi Bakmi. Yang buat kita yakin ya gara-gara yang bilang enak juga banyak gitu. Terus akhirnya kita bertiga komit waktu itu, bilang kayaknya akhirnya kita cari-cari beberapa tempat dan ketemulah waktu itu tempat di Plus Dharma Wangsa. Itu outlet pertama kita tuh. Jadi akhirnya udah deh, kita nekat aja deh, kita patungan bertiga, terus juga ada support dari orang tua gitu, kita minjem. Akhirnya udah deh buka sebulan 2 bulan, nggak sebulan ketiga bulan 4 tiba-tiba dicintai oleh pecinta bakmi. Yang istimewa dari Demi Bakmi dibanding bakmi yang lainnya itu customer kita yang menilai. Pastinya pertama, cuman ya mungkin kita bawa taste dari Jakarta Barat. Memang awalnya kan referensi dari sana, terus bukanya di Jakarta Selatan dengan style mungkin yang bisa dibilang modern gitu ya, tapi tetap kuat nuansa Chinese-nya. Cuman ya mungkin secara produk pasti ada ciri khas yang udah kalian merasakan sendiri lah kalau misalnya nyoba bakmi gitu. Ini menurut gua kalau masalah makanan masalah selera, dan akhirnya Demi Bakmi ini bisa diterima sampai segini lama dan kita punya cabang banyak tuh tentunya juga doa dari para customer dan support dari keluarga kita. Jadi Demi ini secara marketing strategik sebenarnya lumayan organik banget gitu. Jadi mie ada itu kita tuh
bener-bener sering banget ngirimin bakmi ke orang-orang. Seringnya tuh sesering itu, dan kita nggak hanya kirim ke influencer, nggak. Kita kirim tuh bener-bener ke family, friends. Misalnya kayak gue kan drummer, terus ada technician gue, temennya technician itu bisa gue kirimin bakmi juga gitu. Jadi mungkin yang memperbesar Demi itu, yang gue percaya tuh doa-doa dari ibu kita dan para kawan-kawan kita semua. Jujur ya, kalau masalah desain Demi itu lumayan panjang prosesnya, dan gue yang paling nggak ngerti di bagian itu. Jadi tapi gue selalu ada di situ nemenin partner-partner gue nih diskusi gimana caranya bikin tempat itu jadi tempat bakmi yang bisa fotogenik gitu kan. Ya kan kalau diperhatiin kan Demi kan noodle barnya banyak yang foto di situ kan. Itu sebenarnya udah dipikirin banget sama Michael, sama partner-partner gue, lampunya segala macam. Jadi kalau ditanya saya dipikirin apa, dipikirin banget dari awal. Kenapa Demi warnanya biru? Waktu itu ada opsi warna lain juga kok. Ada kok kita opsi warna lain waktu itu, cuman akhirnya yang dipilih biru, gue lupa. Cuman kayaknya akhirnya dari secara desain sama lampu yang dipilih kayaknya paling enak. Waktu itu mood ruangannya tuh kalau misalnya pakai warna biru, dan terbukti kan di Instagram jadinya enak kan kalau selfie di Demi, makanya datang aja ke Demi buat selfie sekalian makan. Awalnya Demi tuh bener-bener brand yang bisa dibilang lumayan gede dari repost-repostan orang gitu. Jadi mungkin pengalaman marketingnya seorganik itu kali ya awalnya, sampai akhirnya sekarang mungkin udah punya planning yang cukup besar gitu, karena kita punya target yang cukup ambil lah gitu ibaratnya. Jadi ya sekarang kita dipikirin, cuman awalnya yang gue tekanin lagi dari Demi ini bener-bener brand yang besar secara organik. Itu seberapa penting tuh aspek Instagramable dalam strategi Demi? Penting banget lah. Kayaknya bukan Demi doang deh, kayak semua pelaku F&B sekarang ya menggunakan Instagram banget ya buat media, buat jualan, buat ngasih tahu activation. Jadi ya kalau ditanya Instagram sepenting apa buat Demi bakmi, ya penting banget sih. Berarti dari bakmi yang identik di Jakbar gitu, kalian bawa ke Jaksel gitu? Yes, kita bawa ke Jaksel, tapi ternyata setelah Demi itu lumayan kuat dengan background kita yang memang owner-ownernya tuh born and raised di Jaksel, ternyata secara produk juga deliver ke Jakarta bagian manapun itu gitu. Ya sekarang kita juga mulai buka di Depok, udah di Bintaro, terus lagi bangun di BSD dan lain-lain. Dan ya mungkin kita goalnya kan pengen mendekatkan Demi dengan para pencintanya, jadi kita pengen buka sebanyak-banyaknya. Produk, jadi yang jadi concern kita di awal tetap produk, karena kita percaya kalau misalnya kita punya marketing plan yang bagus banget tapi produknya nggak deliver ke masyarakat kan ya nggak akan moving kemana-mana juga gitu. Jadi tetap menurut saya core bisnis adalah produk, marketing dan lainnya itu ya tetap ya ada, masih dipikirin banget. Cuman kalau misalnya kan kita banyak nemuin ya kedai-kedai makanan yang sebenarnya nggak ada marketing effortnya sama sekali tapi rame gara-gara mouth to mouth produknya enak. Ini produk menurut saya yang paling penting. Tantangan terbesarnya pas awal kita mulai bangun Demi itu mungkin karena kita nggak ada bayangan sama sekali, karena bisa dibilang kita yang pertama kan. Kita yang pertama membawa style bakmi karya yang seperti ini. Jadi bener-bener saya ngelihat partner-partner saya nih, Wali sama Luhur nih di kantor sampai hari ini tuh memang mikirin ya R&D produk, terus mapping di Jakarta membuka di mana aja. Itu sampai botak-botak tuh mereka berdua. Ya saya biasanya kalau misalnya ada yang saya bisa bantu, saya datang, mungkin lebih kayak urusan festival, kayak urusan ke marketing dan lain-lain. Tapi jujur effort mereka berdua harus saya akuin luar biasa banget sampai akhirnya Demi bisa jadi seperti sekarang. Kalau ngomongin masalah persaingan, justru dengan adanya lahirnya banyak bisnis bakmi yang lain dan yang tradisional dan lain-lain, itu kan mereka jadi inspirasi kita. Gitu. Jadi justru kompetitor-kompetitor kita ini yang bikin bisnis kita sebenarnya semakin growing gitu, karena dengan adanya mereka kita jadi lebih tekun lagi, jadi lebih
lihat peluang sana sini lagi. Jadi peranan mereka penting buat kita in the positive way. Tapi emang kalian tidak takut jadi pesaing gitu? Enggak sih, kita nggak takut pesaing sih, karena kita benar-benar punya identitas yang sudah terbentuk beberapa tahun terakhir dan semoga bisa dipertanggungjawabkan dan lebih baik lagi. Model bisnis yang akhirnya bikin Demi sustain ya satu ya karena produknya itu sendiri dan kolaborasi tentunya dengan banyak orang dan tentunya dengan Volix. Baru pertama ya dengan media, dengan Volix. Oke, terus gimana tuh secara konsep kan ini Demi itu kedai bakmi, Volix nih media lah nih. Kenapa kalian bisa collab? Secara konsep awalnya kenapa Demi sama Volix itu bisa collab gara-gara Trivet teman kecil saya. Jadi awalnya saya main ke kantor Trivet nggak ada urusannya sama sekali sama Demi. Tapi akhirnya dia cerita bahwa waktu itu Volix juga punya activation sama F&B dan ya saya langsung bilang, ya lu nggak bisa dong nggak bikin sama gue, Vet, lu kan teman kecil gue, gila kali. Jadi bentuk kolaborasi apa tuh yang dihadirkan? Bentuk kolaborasi yang dihadirkan adalah menu yang enak banget yang harus kalian pesen. Ada Demi yang hitam putih kan, ada yang kolagen sama Demi yang hitam ya. Kalau gue pribadi ngeliat potensi collab ini jujur pasti ya besar banget gitu ya, karena bayangin kita Demi gitu ya dengan story yang kita punya, dengan produk yang kita punya sama Volix gitu dengan background yang luar biasa banget ya, mestinya sih bisa dapetin buyer banyak gitu ya. Intinya semaksimal mungkin lah gitu. Kita berharap banget kalian bisa cobain ini menu kolaborasi kita karena emang enak kok gitu. Emang gue suka banget udah nyobain dua-duanya. Untuk range harga sih kayaknya masih affordable ya. Kalau dari Demi tuh kita cuimi tuh 25.000 startnya. Kalau yang buat collab ini juga 35.000, jadi masih ready to buy anytime. Berarti sebenarnya yang Instagramable tuh bisa dibuat affordable juga ya? Instagramable dan affordable itu adalah kita banget. Ya ada sih pasti ya pro dan kontra kan sebenarnya nih. Ada yang bilang wah Demi bakmi anak gaul aja gitu kan, kalau yang Oji mah dari mana gitu kan. Tapi justru pro dan kontra itu yang membuat kita semakin dikenal. Jadi I love you. Dan maksudnya ya terbukti Demi punya ciri khasnya sendiri lah gitu. Dan pasti masih banyak juga bakmi-bakmi di luar sana yang punya cita rasa yang enak gitu, yang ada pelanggannya juga. Ya itu rezekinya mereka ya, rezeki kita ya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua cabang yang sudah beroperasi, omsetnya berapa konfidensial. Cuman ya intinya kita bisa sekarang punya staff hampir 200 lebih. Terus kita punya outlet sekarang udah mau 9 ya. Alhamdulillah lah masih bisa berkembang terus ini gitu. Tapi kalau misalnya secara angka kayaknya konfidensial deh. Tapi di tahun keberapa tuh akhirnya lo dan dua rekan lo itu bisa misalnya hidup tuh full dari Demi gitu, dari usaha itu? Ya akhirnya kalau kita bertiga itu akhirnya realize kalau misalnya Demi itu bisa menghidupi kami semua ya, kalau nggak salah ya setelah 6 bulan jalan ya, itu karena kita waktu itu tiba-tiba ngantri gitu deh. Gue inget waktu itu di Plaspas tiba-tiba gila, kita nggak nyangka ngantri, akhirnya kita buka cabang kedua di Crumble Crew. Akhirnya ya udah berarti ini bisnis bisa menghidupi kita lah gitu. Jadi mungkin di tahun pertama udah ada bayangan, makanya mereka juga berani fokus di partner-partner saya di sini karena emang ada cuannya. Gimana lo menyeimbangkan kedua role itu? Kayak lo temenan tapi lo juga partner bisnis gitu. Gini, pastinya perbedaan pendapat tuh ada aja gitu ya. Yang namanya kita tuh berteman dan kita partner bisnis gitu. Nah cuman ini ya, percaya nggak percaya, karena keterlibatan orang tua tuh ada, jadi kita beneran kayak kakak beradik gitu. Jadi memang gue juga respect sama dua partner. Kan gue paling kecil soalnya di Demi kan, paling muda gitu kan. Si Wale Maluir tuh lebih tua. Gue tuh jujur ada look up-nya ke mereka gitu.
dibantai mah sering gitu, gue juga terima-terima aja. Orang gue nggak punya background di F&B sama sekali, gue anak band. Kalau mereka anak band baru gue bantai balik. Gitu. Jadi ya perbedaan pendapat pasti, cuman justru itu yang buat kita semakin dekat ya sampai sekarang ya. Dan ya gue harapan gue sih kita menua bareng dengan ini sih, dengan Demi sih. Tips dari gue mungkin buat para pebisnis yang baru memulai, intinya jangan takut untuk mulai aja sih. Itu kunci pertamanya, kalau mulai aja dulu gitu. Terus emang kayaknya harus meluangkan waktu, harus dedikasi banget gitu ya untuk arahin di produk kalian, untuk kirim-kirim ke teman-teman kalian gitu. Kalau misalnya banyak yang bilang enak, ya buka gitu. Kalau misalnya dari awal banyak yang bilang nggak enak, ya coba lagi dimaksimalin gitu produknya. Jadi sebenarnya gue rasa semua orang yang bisnis ya pendekatannya mirip-mirip ya gitu ya, kecuali yang udah turun menurun gitu. Demi kan bener-bener kita bikin baru gitu, jadi pengaruh keluarga sama pengaruh teman-teman tuh lumayan mengaruh banget gitu, dengan sampai akhirnya nih produk jadi solid gitu. Dan tentunya doa ibu itu ngaruh sumpah, karena gini, ini mungkin sedikit bisa jadi insight gitu, karena Demi itu awal buka itu kayak ayam jamurnya, terus kayak sambelnya itu tuh yang bikin tuh almarhumah ibunya Wale gitu. Terus juga ibunya Luhur juga sama ibu saya juga bantu doainnya luar biasa. Jadi percaya nggak percaya, mungkin ini juga mungkin salah satu bantuan doa dari ibu kita sampai akhirnya Demi bisa berjalan seperti ini. Ada personal touch-nya juga ya? Ada banget, ada personal touch-nya banget, dan kita nggak mungkin lupain support keluarga dari buat Demi itu luar biasa banget gitu. Terus kalau visi jangka panjang Demi Bakmi itu apa tuh kalau sekarang? Visi jangka panjang Demi, jujur kita pengen buka sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya lah, nggak hanya sebanyak-banyaknya, supaya bisa makin dekat ke customer gitu. Ya pengennya sih di luar Indonesia juga nanti suatu saat ada gitu, cuman paling nggak sekarang kita udah mau buka di Depok, nanti mungkin buka di Bekasi, dan pokoknya mohon doanya aja deh supaya pecinta bakmi dan Demi Bakmi bisa semakin dekat ke kalian dan bisa cobain menu sama Volix deh.